Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Bagaimana kabarmu hari ini? Bapak percaya kalian semua yang di rumah dalam keadaan sehat semua. Amin. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 bab 6 yang berjudul Gereja dan Orang Muda. Perkenalkan, saya Kristianto Yohanes akan mendampingi kalian dalam pelajaran hari ini. Kita akan belajar dengan menggunakan buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak mengajak kalian di rumah berdoa, Bapak akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9. Tuhan Yesus, mohon pimpinanmu dari permulaan sampai akhirnya. Hikmat Tuhan menyertai kami, dan biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami anak-anakmu bisa belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Lagunya bisa kalian lihat di monitor yang ada di samping Bapak. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama pagi hari ini menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Satu Hal Yang Kurindu. Bapak mengajak anak-anak bisa menyanyikan lagu ini bersama-sama di tempat di mana kalian berada saat ini. Mari kita menyanyikan lagu ini. Satu hal yang berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu,
anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu pujian tadi, lagu ini mengajak kita semua sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk selalu rindu berada di dalam bait Tuhan. Hari ini kita memahami bait Tuhan itu adalah gereja. Karena tema kita pagi ini adalah gereja dan orang muda. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita, hal-hal yang bisa kita pelajari dari materi hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami arti penting gereja bagi kehidupan orang muda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan panggilan Allah atas orang muda. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hubungan antara gereja dengan orang muda. Dan yang terakhir, yang keempat, siswa dapat memberikan contoh peran orang muda bagi gereja. Anak-anak, inilah yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini. Ada beberapa topik penting, setidaknya ada 3 topik penting yang akan kita pelajari pembahasan hari ini. Yang pertama, pandangan orang muda tentang gereja. Yang kedua, panggilan Allah atas orang muda. Yang ketiga, peran orang muda bagi gereja. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan apa kata orang muda tentang gereja. Kita akan belajar bagian yang pertama, bagaimana pendapat orang-orang muda seusia kamu tentang gereja. Ada yang mengatakan demikian, gereja itu membosankan. Apakah kamu akan menonton film yang membosankan terus-menerus sepanjang minggu atau seminggu sekali? Begitulah yang aku rasakan dengan gereja. Ini pendapat yang pertama dari seorang anak muda tentang gereja. Pendapat yang kedua, ada yang berkata demikian, aku sama sekali tidak tertarik dengan kekristenan dan hanya pergi ke gereja karena takut masuk neraka. Ada nggak kemungkinan aku bisa memuji Tuhan tanpa harus pergi ke gereja? Ini pendapat yang kedua. Apa kata orang muda tentang gereja? Ada seorang anak remaja yang bernama Eleanor Ward, umur 15 tahun. Dia punya pendapat seperti ini. Semua gereja itu sama saja kegiatannya pada hari Minggu. Entah kebaktian pukul 10 atau pukul 6 sore. Kemungkinan terbesar juga ada kebaktian dan pembicaraan tentang hal-hal tertentu. Kebaktiannya sih bagus, tapi di masa sekarang ini remaja seperti aku lebih suka melakukan hal-hal yang lebih menarik. Terlalu banyak khotbah yang hanya membahas masalah-masalah Alkitab dan tidak berkaitan dengan masalah orang muda seperti aku. Ini pendapatnya dari remaja yang bernama Eleanor Ward. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang gerejamu masing-masing? Apakah kalian juga memiliki pendapat yang sama dengan mereka? Mengapa remaja tidak tertarik ke gereja? Ini pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Ada yang mengatakan acaranya monoton, tidak ada hal-hal yang menarik. Yang datang ke gereja biasanya kebanyakan orang-orang tua. Sedangkan yang muda-muda lebih senang ke bioskop, lebih senang ke tempat yang lain atau ke mall misalnya. Dan di beberapa gereja tidak ada kesempatan untuk orang-orang muda supaya bisa berperan di sana. Semua pelayanan di gereja didominasi oleh orang-orang yang dewasa. Sedangkan anak seusia kalian remaja tidak diberi kesempatan di sana. Sehingga anak remaja seperti kamu mulai bertanya seperti gambar di samping ini. Apakah ke gereja itu penting? Ayo anak-anak, coba jawab sendiri-sendiri ya di tempat di mana kamu berada saat ini. Apakah ke gereja itu penting? Silakan kalian berpikir sejenak. Ya, semua pendapatmu itu baik. Kita menghargai apa yang ada di pikiran kalian. Ya, masing-masing mungkin punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan ke gereja itu penting.
Ada yang mengatakan mungkin ke gereja itu tidak penting. Ya. Sebelum kita mengerti jawaban yang benar, mari kita belajar topik ini. Bagian yang kedua, anak-anak, apakah arti gereja bagi orang percaya? Di bagian ini kita akan mengerti sebenarnya gereja itu apa. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat firman Tuhan ini kita mendapatkan sebuah makna baru arti gereja bagi orang percaya. Bahwa gereja itu adalah persekutuan orang percaya yang telah diselamatkan dari dosa untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Itulah arti gereja. Kita ke gereja bukan hanya sekedar melakukan sebuah aktivitas agama atau secara rutin. Jujur, siapa di sini kalau ke gereja karena takut dimarahi oleh orang tua? Saya rajin ke gereja karena ada tugas dari guru agama untuk menulis ringkasan khotbah Pak Pendeta, lalu minta tanda tangan supaya saya dapat nilai. Tapi apakah kalian sungguh-sungguh beribadah di gereja? Bahkan anak-anak muda seperti kamu seringkali ke gereja tujuannya bukan untuk beribadah, tapi untuk yang lain. Anak-anak, melalui pelajaran ini kita harus mengerti bahwa ketika kita pergi beribadah di gereja, kita harus menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang ada di sana. Kita tidak hanya berkumpul secara rutin setiap minggu, tetapi kita juga harus terlibat dalam segala kegiatan yang ada di sana. Karena itu, beribadah ke gereja itu adalah hal yang sangat penting bagi kita orang percaya, terutama bagi kamu, bagi kalian anak-anak muda. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, ayo kita baca bersama-sama, berkata demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari ayat firman Tuhan ini anak-anak, kita dapatkan sebuah pelajaran bahwa ke gereja, beribadah di gereja itu sangat penting, terutama bagi kita orang-orang muda. Ibadah itu banyak gunanya, tidak hanya secara rohani. Seperti Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji Tuhan ada di sana, baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kamu beribadah di gereja, sebenarnya kamu sedang berusaha memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kamu akan menemukan janji-janji Tuhan di sana. Dan ini berguna penting bagi hidupmu hari ini. Lebih-lebih saat ini, di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19. Kita terbatas sekali beribadah di gereja hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman setiap minggu. Tetapi ibadah mulai digantikan dengan ibadah secara online, daring, di rumah masing-masing. Saat ini kita terbatas mungkin secara jasmani beribadah. Namun inti dari beribadah tidaklah berubah, anak-anak. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak dibatasi oleh
tempat dimanapun kamu berada saat ini. Ketika kamu beribadah secara online di gerejamu masing-masing, sebenarnya Tuhan juga ada di rumahmu, karena Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Mari beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalian tetap bisa terlibat di dalam pelayanan di gerejamu. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada bagian berikutnya, yaitu Allah memanggil orang-orang muda. Dalam sejarah Alkitab, kita menemukan dari Perjanjian Lama, Allah sudah mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi pemimpin. Allah juga memanggil orang-orang muda, yaitu kalian yang ada di rumah saat ini, kelas 9. Kalian juga dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin masa depan. Di 1 Samuel pasal 16 ayat 1-13, kita melihat di sana bagaimana Allah memilih Daud menjadi raja di Israel. Saat itu Alkitab katakan Daud masih sangat muda. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 dan 12, seperti yang bisa kalian lihat di monitor, ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian disuruhnyalah menjemput Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini mengapa Allah memilih Daud yang sangat muda saat itu, masih remaja, pipinya kemerah-merahan. Secara penampilan dia tidak pantas, tidak layak untuk menjadi raja atas Israel. Tapi Tuhan berkata, aku memilih dia. Manusia melihat apa yang di depan mata, penampilannya, tapi Tuhan melihat hati Daud. Mari kita belajar alasan Daud dipilih Allah. Ternyata anak-anak, Tuhan memilih Daud bukan karena penampilannya. Tuhan memilih Daud karena Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Allahnya. Kalau anak-anak pelajari Alkitab, di kitab Mazmur, ya, di sana banyak tulisan-tulisan Daud yang menceritakan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Ayat yang paling terkenal adalah Mazmur 23. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang lain, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini kita melihat betapa Daud memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di kitab Perjanjian Baru, anak-anak, Tuhan juga memilih anak-anak muda di sana. Dari 12 rasul murid Tuhan Yesus, ada murid Tuhan yang paling muda usianya. Siapakah dia? Dia adalah Andreas. Yesus memanggil Andreas dalam Yohanes pasal 1 ayat 35-42. Kita bisa melihat bahwa Andreas adalah murid yang pertama kali berjumpa dengan Yesus. Karena perjumpaan Andreas dengan Tuhan Yesus, dia juga mengajak saudaranya yang lain, yaitu Simon Petrus, untuk menjadi pengikut Yesus. Dalam kitab Injil diceritakan ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Andreas sangat berperan di sana. Andreaslah yang membawa seorang anak kecil, membawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan, dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus pun memberkati roti dan ikan itu dan dibagikan kepada 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat betapa
orang muda sangat berperan dalam kehidupan gereja Tuhan di masa yang lalu hingga masa kini. Rasul Paulus juga seorang murid Tuhan yang dipakai luar biasa. Dia juga dalam tugas pemberitaan Injilnya, dia juga memiliki pengikut-pengikut yang masih muda. Selain di sana ada Lukas, Barnabas, dan Lydia, ada murid Paulus yang bernama Timotius. Diperkirakan Timotius berusia 20 tahun ketika dia menjadi murid Paulus. Namun peran Timotius dalam pemberitaan Injil sangatlah penting. Bahkan dia dipilih menjadi gembala di gereja atau di jemaat di kota Efesus. Anak-anak, disinilah kita melihat bahwa peran orang muda dalam gereja sangat penting sekali. Ada satu pertanyaan, apakah gereja membutuhkan orang muda? Apa kira-kira jawaban kalian? Benar, jawabanmu adalah gereja sangat membutuhkan orang muda. Mengapa gereja membutuhkan orang muda? Karena orang muda, karena kalian ini adalah masa depan gereja. Sekali lagi, kalian adalah masa depan gereja. Persoalannya di sini adalah apakah gereja sudah mempersiapkan program-program gereja untuk orang muda? Nah, ini yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Bila gereja tidak memikirkan kebutuhan orang muda, maka gereja akan kehilangan anak-anak muda. Anak-anak muda tidak lagi senang beribadah di gereja, tetapi lebih senang ke tempat lain. Lagu yang tadi kita nyanyikan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, tidak terjadi. Memilih berada di tempat lain. Ayo, siapa di sini kalau waktunya ibadah di gereja, kalian lebih senang pergi ke mall? Kalian lebih senang main games online. Kalian lebih senang bersepeda bersama teman-temanmu. Sehingga kamu mulai tidak aktif lagi ke gereja. Biarlah melalui materi pelajaran hari ini, anak-anak, kalian sadar bahwa gereja sangat membutuhkan orang-orang muda seperti kalian. Karena kalian adalah masa depan gereja. Rangkuman dari pelajaran kita hari ini, anak-anak, yaitu gereja membutuhkan orang muda. Karena orang muda adalah masa depan gereja. Tanpa orang muda, masa depan gereja akan terancam. Tapi masalahnya di sini adalah apakah gereja menyadari bahwa orang muda harus menjadi bagian dari gereja? Apakah gereja sudah berusaha keras untuk menjadikan orang muda sebagai bagian dari gereja masa kini? Apakah gereja telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengembangkan pelayanan khusus untuk orang-orang muda seperti kamu? Walaupun mungkin di gerejamu belum ada program khusus untuk orang-orang muda dan remaja, tapi tidak menutup kemungkinan kalian mulai berperan aktif dalam kegiatan atau pelayanan di gerejamu masing-masing. Orang muda harus terlibat melayani Tuhan. Bukan menunggu 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tetapi engkau harus mulai terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan. Ingat baik-baik firman Tuhan. Tuhan ingin kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak akan memberikan pesan khusus buat kalian melalui pelajaran ini. Sebagai orang muda, kamu harus memiliki cara pandang yang benar tentang gereja. Jangan lagi kamu memandang gereja itu hanya sekedar gedungnya atau kegiatan rutin setiap minggu yang ada di sana. Tapi gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya yang punya tugas sama, yaitu memberitakan
perbuatan Allah yang besar, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Yang kedua, beribadah di gereja itu bukan sekedar rutinitas agama. Lakukan itu dengan setia. Karena Alkitab tadi katakan, ada janji Tuhan yang besar bagi setiap orang yang setia beribadah kepadanya. Tidak hanya berguna untuk hidupmu hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang, dalam kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sediakan. Jangan minder, jangan merasa tidak mampu, jangan sampai kamu tidak percaya diri. Apa yang bisa aku perbuat untuk gereja? Kalian bisa melakukan banyak hal untuk gerejamu hari ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kesucianmu, dalam kesetiaanmu, di dalam kasihmu. Inilah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan khusus buat kalian sebagai orang muda. Ada peran besar orang muda di dalam gereja. Dan sebagai refleksi diri, tugas di rumah masing-masing, Bapak memberikan tugas buat kalian di rumah. Coba kalian menuliskan di bukumu masing-masing kegiatan-kegiatan apa yang diadakan di gerejamu yang kamu anggap paling menarik. Ya, coba kalian tulis, sebutkan kegiatan-kegiatan acara gereja yang kamu anggap paling menarik. Berikutnya, selain ada yang paling menarik, apa kira-kira kegiatan gereja yang membuat kamu bosan, tidak menarik? Lalu berikan alasannya, mengapa. Yang kedua, kalau kamu dipercaya untuk mengelola sebuah pelayanan dalam gereja, kira-kira pelayanan apa yang ingin kamu kembangkan di sana? Biarlah lewat refleksi diri ini, anak-anak mulai menemukan peran pentingmu di dalam gerejamu masing-masing. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak akan mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9 hari ini. Tuhan, kami mulai mengerti arti gereja yang sesungguhnya bagi kami orang-orang muda. Kami juga sudah belajar apa yang menjadi peran kami di dalam pekerjaan Tuhan, di gereja yang Tuhan di mana kami tempatkan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, dan biarlah kami bisa mempraktekkan dan kami mulai memikirkan apa yang menjadi peran kami di dalam gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.